adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan selamat, serta memberi kami hari yang baru, hidup yang baru. Kami percaya oleh karena kasih-Mu, Engkau telah mencurahkan berkat-Mu di dalam hidup ini. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri. Tuhan, kami sangat memerlukan penyertaan-Mu sebagai Tuhan dan penuntun kami yang agung. Engkau tidak membiarkan pengharapan kami kepadamu menjadi sia-sia. Kami mau menjalani hidup ini ya Tuhan, dengan penuh pengucapan syukur hanya kepadamu sebagai Tuhan yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh ini. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang tidak berkesudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-27, ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya ulangi lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, kita saling memerlukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1948, ada 4 orang hamba Tuhan telah membuat satu kesepakatan untuk berdoa bersama-sama di Modesto, California. Apa yang mereka satukan di dalam doa mereka, ada beberapa perkara yang mereka angkat sebagai perkara doa yang mereka doakan bersama-sama kepada Tuhan dari tahun ke tahun. Perkara doa yang pertama, mereka berdoa agar pelayanan pekabaran Injil yang mereka lakukan itu memuliakan Tuhan dan tidak bercelah kepada Tuhan. Perkara doa yang kedua, mereka berdoa agar Injil yang mereka sampaikan itu dapat menjangkau semua suku, bangsa, dan bahasa yang ada di dunia ini.
Lalu perkara doa yang ketiga, mereka berdoa agar hidup mereka itu seperti sebuah bejana diisi oleh Tuhan dengan firman yang hidup dan berkuasa dari hari ke hari, memberkati banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sudah tahu nama keempat hamba Tuhan ini ialah Billy Graham, Grady Wilson, Josh Beverly, dan juga Cliff Barrow. Selain mereka selalu bersatu di dalam berdoa, mereka juga saling mendorong dan menguatkan satu sama yang lain di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Mereka juga saling menjaga supaya tidak ada kecacatan di dalam perhubungan di antara mereka selama mereka melayani sebagai hamba Tuhan yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kesetiaan mereka melakukan kesatuan berdoa bersama-sama, mendorong satu sama yang lain di dalam pelayanan, membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Mereka telah menjangkau berbagai suku bangsa di dunia ini dengan pekabaran Injil seperti yang mereka doakan, dan tidak sedikit juga jiwa-jiwa yang telah mendengar Injil yang disampaikan oleh mereka, menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan dan bertobat. Keempat orang ini selalu saling memerlukan satu sama yang lain selama mereka hidup sebagai hamba Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berkata, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar mengapa kita harus saling memerlukan satu sama yang lain di dalam hidup ini. Karena kita adalah manusia yang mempunyai kekurangan secara pribadi, berdasarkan firman Tuhan, bahwa karunia-karunia roh yang ada pada kita tidak sama. Sejahat apapun seseorang, ia tetap memiliki keistimewaan daripada Tuhan untuk memperlengkapi kekurangan yang ada pada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengimani firman Tuhan ini, bahwa sebagian besar karya Allah akan digenapi melalui kesatuan orang-orang yang percaya, yang sungguh bersatu dengan iman di hadirat-Nya. Karena firman Tuhan berkata, "Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya." Artinya, bila rasa saling percaya sudah ada di antara jemaat Tuhan, kita dapat bekerja sama dengan lancar dan akan melihat karya Allah dinyatakan melalui dan di dalam kesatuan yang indah di hadirat-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sadar bahwa kita adalah orang yang memerlukan sesama seiman? Untuk menjadi sebuah gereja dan juga menjadi sebuah keluarga yang produktif, kita harus saling merendahkan diri, bahwa kita adalah saling memerlukan untuk memperlengkapi kekurangan yang ada pada kita. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu,
Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang ada di surga. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengakui betapa berbahagianya kalau kita bersatu seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita sepakati di dalam doa, maka Bapa yang ada di surga akan mendengar dan menjawab seruan doa kita. Oleh karena itu, sungguhkah kita memelihara kesatuan yang indah di hadirat Tuhan di dalam hidup ini? Tuhan memberkati kesatuan yang indah dimanapun kita sebagai umat Tuhan bersatu di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat firman-Mu yang ajaib dan heran ini, yang menerangi perjalanan pikiran dan hati kami sebagai umat ketebusan-Mu. Sungguh firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, jikalau kami tidak mengindahkan kesatuan yang indah yang Tuhan kehendaki bagi kami selama ini, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini, pada pagi hari ini dapat membuka hati dan pikiran kami, betapa berharga kesatuan di dalam iman di hadirat-Mu. Izinkan kami memelihara kesatuan ini ya Bapa, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam pelayanan, maupun di dalam gereja, agar kami dapat menikmati karya Allah di dalam kesatuan yang indah ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap kawasan dan lorong di mana kami sebagai umat-Mu diam pada saat ini. Kami sungguh memerlukan kuasa-Mu untuk melindungi dan memagari kami dari segala gangguan daripada roh-roh yang jahat, agar kami senantiasa aman dan selamat selama kami berada di dalam kawasan dan lorong di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, berkati setiap pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja dimanapun kami berada, baik pelayanan di dalam maupun pelayanan di luar. Tuhan, kami percaya dengan berkat penyertaan-Mu, Tuhan, kami dapat melakukannya. Isikan kami dengan berkat firman-Mu yang patut kami sampaikan kepada umat-Mu setiap waktu, agar firman-Mu sungguh menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu pada saat ini, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, yang melayani sebagai penginjil, bahkan juga yang melayani sebagai pengajar di sekolah teologi, dan melayani sebagai pemimpin-pemimpin di dalam setiap pelayanan yang ada di dalam gereja. Tuhan, tolong kekalkan urapan dan kuasa-Mu di atas hamba-hamba-Mu pada saat ini, agar kami dapat melakukan pelayanan yang ada penuh dengan urapan dan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberkati dan telah memagari seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, angkatlah Tuhan sebagai kota benteng keselamatan bagi kami, yang senantiasa mendampingi dan menjadi penasehat yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami dengan kuasa dan kasih serta anugerah-Mu yang ajaib. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.